Kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang kegiatan ekonomi atau muatan pada pelajaran IPS. Di sini kita akan belajar muatan ekonomi tentang ekonomi ya. Yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, inilah 3 pokok dalam kegiatan berekonomi di masyarakat, yaitu produksi, distribusi, dan selamat menonton. Ayo sama-sama kita simak penjelasan materi berikut ini. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3: produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contoh kegiatan produksi: dalam pertanian memproduksi beras, dalam kerajinan memproduksi meja, kursi, dalam konveksi memproduksi pakaian. Nah, dari contoh tersebut, ada berapa pihak yang melakukan produksi? Pihak inilah yang disebut produsen. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Contohnya, kegiatan menyalurkan pakaian hasil produksi ke toko pakaian. Kegiatan distribusi bisa melalui 2 jalur. Jalur darat seperti menggunakan mobil, jalur laut menggunakan kapal. Pihak yang melakukan distribusi disebut distributor. Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang bersifat mengurangi atau menghabiskan manfaat dan kegunaan hasil dari produksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, kegiatan berbelanja di toko pakaian. Pihak yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Saatnya latihan soal. 1. Produksi adalah kegiatan. 2. Pihak yang melakukan produksi disebut. 3. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen disebut. 4. Pihak yang melakukan konsumsi disebut. 5. Tulis. Setelah menonton video tersebut, apakah anak-anak sudah mengerti tentang produksi, distribusi, dan konsumsi? Nah, kalau produksi ini kan
membuat barang atau sesuatu benda yang berharga atau yang bisa dipakai. Contohnya yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di dalam membuat pakaian. Produksi itu contohnya membuat pakaian. Nah, sedangkan distribusi ini menyalurkan barang atau jasa ke orang-orang yang membutuhkan, seperti contohnya nih, kan pakaian ini udah dibuat nih, dan siapa yang memakainya itu adalah orang yang akan mengambil barang atau jasa yang sudah didistribusikan atau menjual. Yang ketiga yaitu konsumsi, di mana konsumsi ini menghabiskan atau memakai barang yang sudah dibeli atau barang yang sudah digunakan, seperti pakaian yang sudah dibeli di distribusi tersebut atau di orang yang menjual tersebut, dan membeli barang yang kita akan memakai. Yang ketiga yaitu konsumsi, di mana konsumsi tersebut adalah menghabiskan barang atau jasa yang sudah dibeli di penjual barang. Misalnya pakaian yang sudah dibeli dipakai untuk berpakaian sehari-hari. Nah, anak-anak, apakah kalian mengerti tentang distribusi dan contohnya? Siapa nih ibunya menjadi penjual? Siapa ibunya yang berdagang di sini yang ke tangan? Nah, dan siapa nih ibunya yang suka membuat barang atau makanan yang bisa dimakan? Contohnya misalnya coklat. Siapa nih yang suka makan coklat? Pasti dah semuanya suka makan coklat. Nah, coklat tersebut mempunyai sebuah proses, di mana proses tersebut mempunyai bahan-bahan dan alat digunakan untuk membuat coklat tersebut, dan bahan dan alat tersebut dibeli di penjual makanan, yaitu di dalam penjual makanan dan bahan pembuat coklat. Nah, itulah penjelasan tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Siapa nih yang suka membuat gelang, misalnya gelang kayak gini? Ini adalah gelang terbuat dari kain. Ini prosesnya sangat mudah sekali. Tinggal kita beli kain atau kita pakai kain yang tidak terpakai dan kita menjahitnya. Setelah itu kita memberinya lem supaya melekat. Nah, lem tersebut kita beli di pedagang penjual. Nah, anak-anak, itulah proses pembuatan gelang. Nah, untuk itu sebelum kita pulang, ibu guru akan memberikan kalian sebuah tugas untuk dijawab supaya kalian mengerti. Yang pertama yaitu guru akan memberikan kalian sebuah tugas, yaitu
Produksi adalah kegiatan yang pertama. Yang kedua, berikan contoh produksi yang kamu ketahui. Yang ketiga, pihak yang menyalurkan barang disebut. Yang keempat, pihak yang melakukan konsumsi disebut. Yang kelima, sebutkan contoh tentang konsumsi. Nah, anak-anak, kalian akan mengantarnya sesuai dengan jadwal pelajaran kita pada pagi hari ini. Minggu depan diantar ya anak-anak. Baiklah, kita akhiri dengan